Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rizal Amirullah selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Adnillah dengan NIM 20307111020 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan membuat sebuah video. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan. Lanjut saja dengan kita disuguhkan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu mengembangkan prospek jaringan. Dalam tema tersebut saya mengambil judul yang berkaitan dengan tema tersebut, yaitu jaringan sosial atau networks. Dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis, prospek, teori dan dinamika studi kapital sosial, keterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan sumber daya lahan, modal finansial dan teknologi, merupakan upaya pemberdayaan sumber sosial sebagai potensi sumber daya lokal, serta dengan memperhatikan segi kemerataan atau equality dan inklusi sosial dalam operasional program pembangunan. Pada judul tersebut berupaya membahas perspektif teori sosiologi dalam dinamika studi kapital sosial, terutama aspek jaringan sosial atau networks yang dikaitkan dengan realitas sosial pada tataran empiris, selaras dengan analisis teori kelembagaan baru atau new institusional. Teori jaringan, teori di fungsi inovasi, dan teori mobilitas vertikal. Ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan atau polisi environment. Selain itu juga ada ketidaksinkronan politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal. Di level meso dan mikro, dalam komunitas, kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial atau networks terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kepadaran jaringan, kuat dan lemahnya ikatan, peran lubang struktural, dan interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, sehingga akan sulit juga dalam mencapai mobilitas vertikal. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu metode keputusan. Keputusan intuitif. Nah, pada gaya pengambilan keputusan intuitif biasanya dipakai ketika informasi yang tersedia terbatas, dihadapkan pada situasi yang baru atau tindakan yang tidak bisa. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Pengambilan keputusan secara intuitif merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dalam serangkaian proses pengalaman. Pengambilan keputusan secara intuisi
seringkali terjadi karena kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh si pengambil keputusan. Pengambil keputusan dengan mendasarkan kepada intuisi bukanlah sebuah kondisi yang klinik atau mistis, atau sebuah produk pengambilan keputusan yang magis dan mengandalkan indera keamanan. Keenam, intuisi adalah sebuah hal yang sangat kompleks dan lebih merupakan hasil dari proses pengalaman dan pembelajaran yang telah berlangsung cukup lama. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaing. Dalam hal ini tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja aspek emosional lebih dominan. Mengidentifikasikan adalah delapan kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif, yaitu yang pertama, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, bila hanya ada sedikit preseden untuk diikuti. Yang ketiga, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Dan yang keempat, bila fakta-fakta yang terkait terbatas. Dan yang kelima, bila fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. Selanjutnya, bila data analisis kurang berguna dan bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal akan untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Dan yang terakhir, bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan tepat. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu negosiasi. BATNA atau best alternative to negosiasi arrangement adalah istilah yang dipakai dalam negosiasi sebagai alternatif agar negosiasi tercapai sepakat namun kita tidak rugi. BATNA atau best alternative to negotiation arrangement yaitu langkah-langkah atau alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Contoh BATNA yaitu perusahaan Anda ingin mengakuisisi sebuah perusahaan. BATNA-nya bisa berupa mengakuisisi perusahaan lain atau membuat perusahaan sendiri. Yang kedua, Anda sedang negosiasi gaji di tempat baru. BATNA-nya adalah tindak jadi pindah perusahaannya. Yang ketiga, klub sepak bola ingin mengontrak pemain baru untuk menggantikan pemain yang cedera. BATNA-nya adalah menggunakan pemain yang sudah ada walaupun masih muda. Dan yang contoh yang selanjutnya itu seorang ingin nego harga saat akan membeli mobil bekas. BATNA-nya adalah membeli mobil baru walaupun kelasnya lebih rendah. Negosiasi dan dengan keluarga tentang tujuan liburan tahun baru. BATNA-nya adalah liburan di Bali yang sudah pasti semua suka. Selanjutnya adalah JOPA atau bisa disebut dengan Zone of Possible Agreement, adalah zona bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak atau lebih, atau secara ringkas adalah kondisi saat semua pihak setuju untuk membuat sebuah keputusan. JOPA hanya terjadi ketika di antara pihak yang bernegosiasi terjadi perbedaan kesepakatan dan keinginan sehingga diperlukan adanya perundingan untuk menentukan titik kompromi untuk menyelesaikan negosiasi. Tetapi jika kedua belah pihak tidak bisa mendapatkan titik temu, maka negosiasi tersebut berada pada kondisi tawar-menawar negatif, yang artinya tidak ada titik tengah antara kedua belah pihak. Pertanyaan yang selanjutnya itu, apa manfaat JOPA? Ketika seorang bisa menerapkan JOPA
dalam negosiasi, maka dia akan memahami situasi negosiasi dan kondisi tawar-menawar yang sedang terjadi dengan lebih objektifnya. Manfaat JOPA dapat menghindari kita dari membuat kesepakatan yang merugikan kita atau bisa juga untuk membuat kesepakatan yang mendatangkan banyak keuntungan. Cara untuk bisa menerapkan JOPA sangatlah mudah. Hal pertama yang harus lakukan adalah mencari tahu dulu batas minimum bisa diterima dari sebuah negosiasi dan tentukan juga target yang kita inginkan, serta sebisa mungkin pahami posisi minimum dan posisi yang diinginkan oleh pihak yang bernegosiasi dengan kita. Kadang hal ini sulit untuk diketahui, tetapi jika bisa mengetahuinya, ini bisa jadi keunggulan negosiasi yang baik untuk kita. Yang pertanyaan yang keempat yaitu konflik dan pengambilan keputusan. Konflik dalam pengambilan keputusan atau game teori seperti teori drama, Grave Model for Conflict Resolution, dan competition. Pengambilan keputusan dengan kondisi konflik terjadi apabila alternatif keputusan yang diambil atau dipilih berasal dari pertentangan tentang persaingan dari dua atau lebih pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil dalam kondisi konflik apabila yang dihadapi bukan situasi tetapi pihak-pihak yang memiliki keputusan yang hendak diambil. Menurut game teori adalah suatu pendapatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan atau pertentangan konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Yang selanjutnya teori drama. Teori drama dalam istilah teori permainan adalah dengan titik fokus yang dimana permainan itu setiap permainan menyatakan niatnya untuk menerapkan strategi tertentu. Teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu situasi konflik atau kerangka berpikir atau akan berubah ke situasi lain. GMCR merupakan metodologi untuk membingkai sebuah situasi keputusan interaktif atau konflik di mana analisis stabilitas bisa dihasilkan. Tugasnya sebagai sebuah alat penilaian strategi yang baik dalam penyelesaian konflik, yang juga berfungsi sebagai alat simulasi untuk interaksi dan perilaku pengambilan keputusan dan dapat digunakan persiapan mediasi dan negosiasi. Selanjutnya yang kelima yaitu komunikasi pengambilan keputusan. Komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambil keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dan dari berbagai alternatif yang secara sistematis dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Pengambilan data dan fakta melalui komunikasi internal dan eksternal adalah proses pentingnya untuk menghasilkan keputusan yang dibutuhkan organisasi. Dan poin ke-6 yaitu komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah sebuah proses penyampaian pesan dari suatu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern. Menurut Sajoyo dalam bukunya tahun 1996, komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilisasi desa.
Pada zaman dahulu, komunikasi tradisional dilakukan oleh masyarakat primitif dengan cara yang sederhana. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi tradisional mulai luntur dan jarang digunakan, tetapi masih ada sebagian orang yang masih tetap menggunakan komunikasi tradisional, misalnya masyarakat pedesaan. Komunikasi tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Selain itu, komunikasi tradisional mempunyai dimensi sosial, mendorong manusia untuk bekerja, menjaga keharmonisan hidup, memberikan rasa keterkaitan bersama-sama, menantang kekuatan alam, dan dipakai dalam mengambil keputusan bersama. Media komunikasi tradisional memiliki kelebihan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media modern, sebab komunikasi tradisional bisa diperuntukkan dengan seni yang menjadikan bentuk komunikasi ini lebih menarik, sederhana, dan mudah dimengerti. Hal tersebut membuat media komunikasi tradisional melekat erat dengan kehidupan masyarakat dan berdampak pada perkembangan proses sosial masyarakat seperti memupuk rasa persaudaraan. Pada dasarnya, media kesenian tradisional masih tetap disenangi oleh masyarakat hingga detik ini. Hanya saja, media-media kesenian tersebut harus dikemas dengan baik dan menarik. Hal ini tersebut dapat dilihat dari usaha yang banyak dilakukan oleh media modern televisi belakangan ini, yang seolah berlomba menampilkan pola pertunjukan tradisional dalam berbagai tayangan. Sedangkan kekurangan komunikasi tradisional terletak pada ketidakmampunya menjangkau ruang dan waktu serta audiens yang luas. Dan karena keterbatasan itulah komunikasi ini sering dianggap tidak efektif. Lanjut materi yang terakhir, yaitu ICT. Dalam komunikasi organisasi, kepanjangan ICT adalah Information and Communication Technology, yang mengacu pada teknologi yang menyediakan akses ke informasi melalui telekomunikasi. Dalam bahasa Indonesia, kepanjangan ICT dikenal sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Fungsi dari ICT tersebut itu sendiri sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi, sebagai media untuk menganalisa daya saing organisasi, penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Umumnya, ICT merupakan komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual lainnya. ICT merupakan dua aspek yang teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi merupakan segala hal yang memberikan dan yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi dalam organisasi memiliki peran penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Tetapi dalam penerapannya harus didasarkan karakteristik dari organisasi tersebut. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini jelas sangat keterkaitan satu sama lain. Penerapan teknologi dan organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan dan efektif dan efisiensi, serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan strategi. Nah, baik, cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya mengenai tema yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa
menambah wawasan kalian. Billahi fisabilil haq astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.